Sesampainya di kota tersebut, Wardedi mulai memberi aba-aba dan memerintahkan semua pasukan untuk berjalan secara perlahan sambil mengamati keadaan sekitar. Tak lama, Wardedi bertanya ke seseorang pribumi di mana posisi pasukan Nazi berada. Lalu dia memberitahu posisinya. Seketika tentara Nazi langsung menembak orang tersebut yang mengakibatkan perang pecah. Mereka mulai menyerang, namun akhirnya pasukan Wardedi berhasil mengalahkan dan berhasil merebut kota tersebut. Di perang ini, akhirnya Norman mulai belajar untuk menembak musuh. Setelah kemenangan tersebut, mereka berpesta untuk merayakan kemenangan tersebut serta beristirahat sejenak di kota tersebut. Wardedi mengajak Norman untuk menunjukkan sesuatu. Lalu Norman dibawa ke suatu ruangan oleh Wardedi, di mana di ruangan tersebut ada beberapa petinggi Nazi yang telah mengetahui bahwa pasukan Amerika akan datang, dan petinggi Nazi itu sengaja meminum banyak alkohol hingga mabuk, lalu mereka bunuh diri. Wardedi juga memberitahu pada Norman, ideologi itu damai, tapi sejarah itu kejam. Ketika Wardedi sedang santai, tanpa disengaja dia melihat seseorang yang sedang mengintip dari sebuah jendela. Lalu Wardedi mengajak Norman untuk memeriksanya. Sesampainya di tempat itu, Wardedi menanyakan pada si pemilik, ada siapa di dalam? Pemilik pun menjawab, hanya saya. Tapi Wardedi tidak mudah percaya begitu saja. Karena Wardedi penasaran, akhirnya dia memeriksa ruangan itu. Setelah Wardedi memeriksa, ternyata dia menemukan seorang wanita muda yang sedang bersembunyi di balik kasur. Wanita itu bernama Emma. Norman langsung disuruh untuk mengunci pintu. Tak lama, Wardedi meminta untuk diambilkan air hangat. Lalu, dia memberikan beberapa butir telur dan beberapa bungkus rokok kepada si pemilik rumah. Saat Norman melihat piano, dia langsung memainkannya. Tak diduga, Emma ikut bernyanyi, dan di sini Emma mulai tertarik pada Norman. Setelah Wardedi melihat kedekatan Norman dengan Emma, Wardedi menyuruh Norman untuk menidurinya. Jika tidak, maka Wardedi yang akan melakukannya. Emma langsung menarik tangan Norman untuk mengajak masuk ke kamar, dan mereka akhirnya bermantap-mantap. Ketika Wardedi, Norman, dan kedua wanita itu sedang bersiap-siap untuk makan, tiba-tiba Bible, Gordo, dan Grady datang untuk bergabung makan. Namun ketika sedang makan, mereka bertiga malah berulah, yang membuat suasana menjadi kacau. Akhirnya Wardedi menjadi emosi karena ulah mereka bertiga. Tak lama, seorang prajurit datang mencari Wardedi untuk memberitahu bahwa Kapten Wiggoner ingin bertemu. Wardedi pun menghadap Kapten Wiggoner. Lalu Kapten Wiggoner memberikan misi baru, yaitu pasukan Wardedi disuruh menjaga sebuah persimpangan, karena kalau persimpangan itu sampai dilewati oleh pasukan Nazi, maka mereka bisa menghancurkan kereta suplai milik Amerika. Pasukan Wardedi mulai bersiap-siap untuk menyiapkan perbekalan. Namun, ketika sedang bersiap-siap, mereka diserang dengan rudal oleh pesawat perang Nazi yang mengakibatkan beberapa gedung di sekitar hancur, tak terkecuali rumahnya Emma. Seusai serangan itu, Norman bergegas mencari Emma, tapi sayangnya Emma ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, yang membuat Norman menjadi sedih. Tak lama, Grady menghampiri Norman untuk memaksanya masuk ke dalam tank. Awalnya Norman menolaknya, tapi setelah sedikit perdebatan, Norman akhirnya mau masuk ke dalam tank. Lalu pasukan Wardedi mulai beranjak pergi dari kota itu. Ketika sedang melewati sebuah lapangan, tiba-tiba pasukan Wardedi diserang oleh tank Nazi, yang mengakibatkan salah satu tank pasukan Wardedi hancur. Lalu dengan cepat, Wardedi mulai memberi aba-aba
untuk bersiap-siap menyerang tank Nazi. Mereka pun mulai sama-sama menyerang, namun karena tank Nazi lebih canggih dibandingkan tank pasukan Wardedi, akhirnya satu persatu tank pasukan Wardedi pun hancur, hingga hanya menyisakan tank Fury saja. Setelah Wardedi mengamati tank Nazi tersebut, akhirnya Wardedi menemukan kelemahan dari tank Nazi itu, yaitu bagian belakang tank yang memiliki perlindungan paling tipis. Dengan cepat Wardedi memberi aba-aba pada Gordo agar berada di belakang tank Nazi. Lalu Wardedi memberi aba-aba pada Bibble untuk menembak sesuai perintah Wardedi. Setelah pertarungan yang cukup sengit, tank Fury akhirnya berhasil mengalahkan tank Nazi. Karena sekarang hanya tersisa tank Fury saja, dan Kapten Wigjoner berpesan kepada Wardedi apapun yang terjadi harus tetap menjaga persimpangan itu. Akhirnya tank Fury melanjutkan perjalanannya ke persimpangan itu. Sialnya, ketika sampai di persimpangan, tank Fury malah terkena ranjau yang mengakibatkan roda tank Fury rusak parah. Wardedi menyuruh Norman dan Grady untuk memeriksa sebuah gedung yang berada tak jauh dari persimpangan itu. Ketika mereka sedang di dalam gedung itu, Grady meminta maaf pada Norman atas semua perlakuannya yang kurang ajar selama ini. Sesudah memeriksa gedung tersebut, Norman disuruh berjaga di antara perpohonan. Lalu Bibble dan yang lainnya mulai berusaha untuk memperbaiki tank Fury. Ketika Norman baru selesai makan biskuit, dia mendengar suara, lalu perlahan-lahan dia memeriksa kondisi sekitar. Ternyata itu adalah pasukan Nazi yang sangat banyak, lengkap dengan alat-alat perangnya. Norman langsung berlari untuk memberitahu Wardedi. Setelah mendengar informasi tersebut, Gordo, Grady, Bibble, dan Norman bersiap-siap untuk bersembunyi. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Wardedi memerintahkan mereka untuk berperang dan bersiap di posisi masing-masing. Karena keputusan itu, akhirnya mereka mulai berdebat. Lalu Wardedi menjelaskan kenapa dia tidak pergi karena tank Fury sudah dianggap sebagai rumahnya sendiri. Karena penjelasan itu, mereka berempat tidak jadi bersembunyi dan memilih untuk melawan pasukan Nazi. Wardedi mulai memberi rencananya. Lalu mereka melakukan rencana itu. Setelah itu, mereka masuk ke dalam tank untuk bersiapkan amunisi dan senjatanya masing-masing. Di saat menunggu pasukan Nazi datang, mereka mengobrol sambil meminum bir untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu tegang. Dan di sini Norman diberikan julukan di medan perang, yaitu Machine. Tak lama, Norman melihat pasukan Nazi mulai datang dan Wardedi menyuruh semua untuk tidak bergerak sebelum diperintahkan olehnya. Tentara Nazi mulai menghampiri tank Fury untuk memeriksanya. Tapi setelah palka tank Fury dibuka, tentara Nazi langsung diserang oleh pasukan Wardedi. Lalu Wardedi memerintahkan untuk mulai menyerang. Mereka pun mulai sama-sama menyerang. Awalnya pasukan Wardedi lebih unggul dan berhasil membunuh banyak pasukan Nazi. Tapi tak lama Norman mulai kehabisan peluru. Di saat Norman minta pelurunya, ternyata sisa pelurunya berada di luar tank. Lalu Wardedi berinisiatif untuk mengambilkan pelurunya yang berada di luar tank. Sebelum keluar, Wardedi melemparkan bom asap untuk mengecoh musuh. Lalu, Gordo dan Norman disuruh untuk melindungi Wardedi ketika dia keluar dari tank. Namun sayangnya Wardedi terkena tembakan oleh pasukan Nazi ketika sedang ingin masuk lagi ke dalam tank. Setelah Norman mendapatkan pelurunya, dia mulai menyerang kembali. Bibble menghampiri Wardedi untuk berusaha mengobati lukanya Wardedi. Karena pasukan Nazi banyak yang terbunuh, akhirnya pasukan Nazi mengeluarkan semua senjata yang dimilikinya agar bisa mengalahkan tank Fury. Wardedi juga menyuruh mereka untuk lebih waspada dan selalu memperhatikan kondisi sekitar. Tak lama, pasukan Nazi mulai menyerang menggunakan anti-tank. Awalnya, beberapa serangan pertama meleset.
Namun, salah satu serangannya berhasil mengenai bagian kiri hingga menembus ke dalam tank yang mengakibatkan Grady terbunuh. Tak lama mereka mulai bingung karena stok peluru mereka mulai menipis. Akhirnya Wardedi nekat menggunakan senjata yang berada di luar tank. Lalu yang lainnya diperintahkan untuk melindungi Wardedi. Di saat Gordo ingin melemparkan granat, sialnya dia tertembak yang mengakibatkan dia terjatuh ke dalam tank sambil memegang granat. Karena dia tidak ingin teman-temannya terbunuh oleh granat itu, akhirnya dia mengorbankan dirinya dan dia pun tewas terbunuh. Tanpa disadari, ternyata pasukan Nazi menurunkan seorang sniper. Saat Wardedi sedang menembaki musuh, dia menyuruh Bibel untuk mengambilkan granat. Namun ketika Bibel ingin memberikan granatnya, salah satu peluru senjata Wardedi mengenai Bibel yang mengakibatkan Bibel tewas. Tak lama, Wardedi tertembak oleh sniper dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam tank. Tapi ketika dia sedang masuk, dia terkena beberapa tembakan lagi dari sniper itu. Karena tembakan itu, dia menjadi benar-benar lemas. Di kondisi yang semakin terpojok dan hanya tersisa mereka berdua, Norman dan Wardedi merasa benar-benar takut. Norman berniat untuk menyerah pada Nazi. Namun, hal tersebut dilarang oleh Wardedi karena kalau Norman menyerah, maka Norman akan disiksa hingga tewas dengan kejam oleh pasukan Nazi. Akhirnya, Wardedi menyuruh Norman untuk kabur melalui lubang palka yang berada di bagian bawah tank. Tak lama, pasukan Nazi melemparkan beberapa granat ke dalam tank. Seketika, Wardedi langsung menyuruh Norman untuk pergi secepatnya. Wardedi pun tewas terbunuh oleh granat tersebut. Norman akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di bawah tank dengan menutupi dirinya menggunakan lumpur. Tak lama ada seorang prajurit Nazi yang melihat Norman. Namun beruntungnya prajurit Nazi itu membiarkan Norman untuk bersembunyi. Keesokan paginya Norman terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kuda. Perlahan-lahan Norman mulai masuk ke dalam tank. Dia juga melihat Wardedi sudah tewas, lalu Norman menutupi mayat Wardedi dengan jaketnya. Tak lama dia mendengar suara dari luar tank, lalu dia dengan cepat mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Ternyata saat palka tank terbuka, itu adalah pasukan tentara Amerika yang datang untuk membantu Norman. Perlahan Norman dikeluarkan dari tank yang langsung dibawa oleh tim medis. Tim medis juga berkata pada Norman bahwa Norman seorang pahlawan karena sudah mempertahankan persimpangan itu dan berhasil membunuh banyak pasukan Nazi. Setelah itu Norman dibawa pergi dari tempat tersebut. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir dengan editan yang seadanya. Oh ya, kalau kalian ingin request film silakan tulis di kolom komentar ya guys. See you next video guys. Bye bye.